Musik lembut mulai mengalun perlahan, bukan sekedar sebagai pengiring suara tetapi sebagai penanda bahwa kabar yang akan kita bahas kali ini adalah kabar besar, kabar yang telah lama dinantikan, dan kabar yang menyentuh kehidupan jutaan keluarga. Di Indonesia, Bapak Ibu yang kami hormati, bagi para pensiunan ASN TNI dan Polri penantian panjang, itu akhirnya mulai menemukan jawabannya. Setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, muncul berbagai kabar simpang siur, isu yang belum jelas sumbernya, hingga janji yang terasa menggantung. Kini negara akhirnya berbicara dengan satu suara yang tegas dan pasti, bukan lagi sekadar rencana, bukan lagi sekadar wacana, dan bukan lagi sekadar harapan. Pemerintah secara resmi memastikan bahwa rapel gaji pensiunan serta kenaikan gaji pensiun tahun 2026 telah masuk dalam kebijakan negara yang sah, dijamin oleh hukum, dan telah disiapkan anggarannya di dalam APBN 2026. Ini adalah bentuk kepastian, ini adalah wujud tanggung jawab negara, dan ini adalah penghargaan nyata. Bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun untuk bangsa dan negara, selama ini banyak pertanyaan yang terus muncul di benak para pensiunan dan keluarga. Kapan rapel gaji benar-benar akan cair? Apakah dana ini benar-benar tersedia? Atau hanya sekedar janji? Siapa yang akan menerima lebih dulu? Dan apakah ada kemungkinan penundaan? Seperti yang sering terjadi sebelumnya, hari ini satu persatu pertanyaan itu mulai mendapatkan jawabannya dalam konferensi pers resmi terkait APBN. Pemerintah melalui pernyataan yang disampaikan langsung oleh pejabat, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembayaran rapel gaji dan kenaikan gaji pensiun bukanlah kebijakan tambahan yang bisa ditunda, melainkan masuk dalam kategori belanja wajib negara. Artinya pembayaran ini tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dialihkan untuk kepentingan lain. Negara telah mengikatkan dirinya secara hukum. Untuk memenuhi kewajiban ini, dana untuk rapel, gaji dan kenaikan gaji pensiunan telah dialokasikan secara resmi dalam APBN 2026. Ini berarti seluruh proses pencairan memiliki dasar hukum yang kuat, payung anggaran yang jelas, serta mekanisme pelaksanaan yang telah dirancang secara sistematis. Bagi Bapak dan Ibu pensiunan, ini katalis kawan yang sangat penting, karena di balik setiap angka dan kebijakan, ada kehidupan nyata, ada kebutuhan sehari-hari, ada biaya kesehatan, ada tanggungan keluarga, entera dan harapan untuk menjalani masa pensiun dengan lebih tenang dan bermartabat. Namun pemerintah juga menyadari bahwa jumlah penerima pensiun di Indonesia sangat besar, karena itu pencairan rapel dan kenaikan gaji tidak dilakukan secara serentak, melainkan melalui skema bertahap yang telah disusun dengan cermat. Skema ini bukan untuk mempersulit, justru sebaliknya. Skema ini dirancang agar pencairan berjalan lancar, aman dan tepat sasaran. Ada dua tujuan utama dari skema prioritas ini. Tujuan pertama adalah memberikan bantuan lebih cepat kepada kelompok pensiunan yang paling membutuhkan, khususnya mereka yang menerima nominal pensiun kecil dan berada dalam kondisi finansial yang lebih rentan. Tujuan kedua adalah menjaga stabilitas sistem pembayaran, agar tidak terjadi penumpukan transaksi dalam satu waktu yang dapat mengganggu sistem perbankan dan penyaluran dana. Dengan skema ini, negara berupaya memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, tanpa mengorbankan ketertiban dan ketepatan sistem. Dalam pelaksanaan teknisnya ada dua lembaga utama yang menjadi ujung tombak penyaluran dana pensiun, yaitu Taspen dan Asabri. Taspen bertanggung jawab atas pensiunan ASN, sedangkan Asabri menangani pensiunan TNI dan Polri. Kedua lembaga ini bekerja secara intensif dan terkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan. Saat ini, Taspen dan Asabri tengah melakukan verifikasi data. Secara menyeluruh, verifikasi ini mencakup data identitas, status penerima pensiun, serta keaktifan rekening bank yang digunakan untuk menerima dana. Inilah sebabnya mengapa pemerintah terus mengimbau agar setiap pensiunan memastikan bahwa data pribadinya masih valid dan rekening bank yang digunakan masih aktif. Kesalahan kecil dalam data dapat menyebabkan keterlambatan pencairan, bukan karena dana tidak ada, tetapi karena sistem harus memastikan bahwa dana benar-benar sampai ke penerima yang sah. Bagi Bapak dan Ibu yang menerima notifikasi dari Taspen atau Asabri terkait pembaruan data, sangat disarankan untuk segera menindaklanjutinya melalui jalur resmi. Semua pemberitahuan akan disampaikan melalui mekanisme yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu kekhawatiran terbesar yang sering muncul
adalah soal kemungkinan penundaan. Kekhawatiran ini sangat wajar. Mengingat pengalaman di masa lalu, yang tidak selalu berjalan mulus, namun kali ini, pemerintah memberikan jaminan yang jauh lebih kuat, sebayaran rapel dan kenaikan, gaji pensiun telah dikategorikan sebagai mandatory spending atau belanja wajib negara. Ini berarti dalam kondisi apapun, kewajiban ini harus tetap dipenuhi, tidak bisa ditunda dengan alasan kondisi ekonomi, tidak bisa dikurangi karena prioritas lain, dan tidak bisa dialihkan ke pos anggaran lain. Dengan dasar hukum yang jelas dan pengawasan yang ketat, peluang terjadinya penundaan menjadi sangat kecil. Inilah yang memberikan rasa tenang bagi para pensiunan, karena kepastian bukan hanya datang dari janji, tetapi dari sistem hukum dan anggaran yang mengikat. Negara mengenai jadwal pencairan saat ini, pemerintah dan lembaga penyalur tengah memfinalisasi seluruh proses teknis berdasarkan informasi resmi yang berkembang. Periode akhir Januari 2026 menjadi titik krusial dalam proses pencairan ini. Sekitar tanggal 30 Maret 2026, pencairan diperkirakan mulai berlangsung secara bertahap sesuai dengan skema prioritas yang telah ditetapkan. Pada periode yang sama, perhitungan kenaikan gaji pensiun juga dilakukan secara bersamaan agar setiap penerima mendapatkan haknya secara utuh. Proses ini dirancang dengan prinsip kehati-hatian, ketepatan dan transparansi. Setiap nominal dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa pengurangan dan tanpa penambahan yang tidak sah. Di tengah kabar baik ini, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu maraknya informasi palsu dan upaya penipuan yang sering memanfaatkan situasi seperti ini. Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba menyebarkan informasi tidak benar melalui grup WhatsApp, media sosial atau pesan pribadi. Modusnya beragam, mulai dari janji percepatan pencairan hingga permintaan data pribadi. Dengan mengatasnamakan lembaga resmi, pemerintah dengan tegas mengingatkan bahwa Taspen, Sabri dan Kementerian Keuangan tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan pribadi atau tautan tidak resmi. Oleh karena itu, para pensiunan diimbau untuk hanya mempercayai informasi yang berasal dari kanal resmi Taspen Asabri, Kementerian Keuangan atau media nasional yang kredibel. Mengabaikan informasi dari sumber yang tidak jelas adalah langkah bijak untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko penipuan. Selain itu, setiap pensiunan juga memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses pencairan. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan, antara lain tetap bersabar, menunggu pengumuman resmi, memastikan data pribadi dan rekening bank aktif, serta terus memantau informasi dari sumber yang sah. Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga penyalur dan para pensiunan, proses pencairan ini diharapkan dapat berjalan lancar, tanpa hambatan. Berarti, bagi banyak keluarga pensiunan, rapel gaji dan kenaikan gaji pensiun ini bukan hanya soal tambahan uang. Ini adalah nafas lega. Ini adalah ruang untuk bernafas lebih tenang. Ini adalah kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini mungkin tertunda. Dana ini bisa digunakan untuk biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, hingga membantu pendidikan dan kebutuhan cucu. Lebih dari itu, kepastian ini menghadirkan rasa dihargai dan diakui atas pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun. Keputusan ini juga menjadi pesan penting bahwa negara tidak melupakan mereka yang telah bekerja dalam diam menjaga administrasi, keamanan dan kedaulatan bangsa. Rapel dan kenaikan gaji pensiun bukan sekedar angka di atas kertas. Ia adalah simbol penghormatan. Ia adalah bentuk kehadiran negara dan ia adalah wujud komitmen bahwa pengabdian seumur hidup tidak berakhir begitu masa kerja selesai. Dalam pelaksanaan teknisnya, seluruh proses ini diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Koordinasi antara Taspen Asabri dan Kementerian Keuangan dilakukan secara berkelanjutan agar setiap tahap berjalan sesuai rencana dengan sistem yang telah disiapkan, anggaran yang telah dialokasikan, dan dasar hukum yang kuat. Pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun 2026 diharapkan menjadi salah satu proses pembayaran pensiun yang paling tertib dan transparan. Kini yang tersisa hanyalah menunggu proses berjalan sesuai jadwal. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan berlebihan. Semua elemen utama telah tersedia. Anggaran ada, hukum jelas, sistem siap, dan mekanisme penyaluran telah ditetapkan. Bagi bapak dan ibu pensiunan, inilah saatnya menyambut masa depan dengan lebih tenang, merencanakan kebutuhan keluarga dengan lebih pasti, dan menikmati hasil pengabdian dengan perasaan dihargai. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal: bagaimana kabar baik ini dapat memberikan manfaat terbaik bagi keluarga kita,
Bagaimana kita dapat mengelola hak yang diterima dengan bijak untuk kesejahteraan bersama. Semoga kebijakan ini benar-benar membawa berkah, ketenangan, dan kesejahteraan bagi seluruh pensiunan ASN TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Musik perlahan mengalun, menutup cerita meninggalkan rasa lega, meninggalkan rasa aman dan membuka babak baru dalam kepastian hak dan kesejahteraan para pensiunan.